Shalom guys, bersama dengan gue Jeremy di Ask Bible. Minggu ini kita bersama dengan Koyu. Hai Jer. Apa kabar? Apa kabar? Baik dong Pak. Mantap. Nah, Koyu, perkenalkan diri kok. Ya, saya Yuhendra, biasa dipanggil Yuyu. Saya salah satu leader di Fresh NCH. Hari ini kita ngapain Jer? Kita itu Ask Bible. Jadi ini Apa itu? segmen baru di Fresh YouTube. Oke. Untuk setiap minggu keempat, hari Rabu akan selalu di-post. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ask FM kami di Fresh NDC dan kita liput di sini. Oh, jadi anak-anak muda akses ke Ask FM, Ask FM, Fresh NDC, boleh tanya apapun. Oke, kan kita jawab. Kita akan jawab di sini. Oke, baik. Iya. Berarti kita mulai dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Oke kok, pertanyaan pertama. Mengapa harus ke gereja tiap minggu? Nah, sebagai orang percaya tentu kita perlu bertumbuh, apalagi anak muda, bertumbuh untuk mengetahui dan memahami firman Tuhan. Nah, kalau tidak ke gereja, bagaimana kita memahami firman Tuhan? Kalau gereja itu bukan suatu bangunan, tapi gereja adalah kumpulan orang percaya. Nah, kalau kita mau bertumbuh, kita harus berkumpul dengan orang percaya. Orang-orang percaya yang punya pengetahuan, pemahaman firman itu dalam gereja. Ya, akan membimbing kita, kakak rohani kita yang membimbing kita, mengenal pemberitahuan kita tentang firman Tuhan. Dan jangan kita sebagai anak-anak muda malas. Seperti yang disampaikan dalam Ibrani 10:25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Iya. Di sana ada saling menasihati dan tentu harus lebih giat. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, boleh nggak sih kok pindah gereja? Pindah gereja alasannya? Mungkin karena beda lokasi gitu boleh. Oke, mengenai pindah gereja tentu harus kita dalami dulu. Kenapa? Apakah karena lokasi atau karena jauh? Tapi kalau menurut saya pribadi, rumah saya jauh dari gereja, tapi saya tetap datang. Kenapa? Karena saya mendapatkan pertumbuhan di gereja ini. Ya, di gereja tempat saya beribadah, saya dapat pertumbuhan dan juga saya bisa melayani. Tentu jarak sudah tidak jadi masalah, ya kan? Sekarang apa sih yang jadi masalah? Jarak, busway banyak, ya kan? Taksi ada, nah, jadi ada taksi, ada Grab, ada apalah, semua banyak. Itu. Nah, jadi menurut saya anak muda harus berani melihat, menganalisa apakah ada pertumbuhan dalam hidupnya di gereja itu. Tentu dalam kumpulan jemaat ya, dan tentu dia akan rindu untuk melayani walaupun jauh. Selanjutnya kalau misalnya kita udah bergereja, tapi pas kita lihat kok kayaknya pandangannya berbeda ya, kita mikir ngajarnya kayak salah atau gimana gitu. Oh, ini pertanyaan yang dalam ini. Atau nggak pas kayak pas. Sekali lagi, apakah pandangan yang tidak pas ini karena selera kita atau memang kita lihat terlalu melenceng? Tapi saya rasa harus kembali kita analisa. Tanyakan lagi lebih lanjut dengan kakak rohani kita atau tanyakan dengan gembala kita. Karena prinsipnya adalah kalau kita mau mencari gereja yang sesuai nih selera kita ya Jer, sesuai dengan pandangan kita, kok saya yakin kita nggak akan menemukan tempat gereja seperti itu. Nggak bakal ketemu. Tentunya sebagai anak muda, kita yang masih perlu banyak pengetahuan dan pengalaman, kita datang kepada kakak rohani kita tanya, apakah pengajaran seperti ini betul? Nah, itu komunikasi jelas, jangan langsung ambil keputusan. Ya. Selain itu, kalau kita kan sudah bergereja nih, tapi kalau kita cuma diam doang boleh nggak sih kok? Perlu nggak sih kok kita terlibat dalam pelayanan? Oke, kembali lagi kalau untuk melayani tentu harus punya kerinduan. Nah, kerinduan itu muncul dari mana? Tentu saja karena kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Kalau orang percaya yang sudah terima kasih karunia Tuhan, dia tentu tidak akan hanya berpangku tangan, hanya melihat dan menjadi jemaat yang setia saja. Tentu dia punya kerinduan. Kerinduan itu apa? Untuk melayani. Melayani bukan melayani gereja, melayani sesama, ya, melayani Tuhan tentunya. Ini yang paling penting supaya terjadi juga pertumbuhan rohani dalam pelayanan itu. Sebagai anak muda kita harus belajar banyak.
kita harus juga melayani, memanfaatkan semua talenta dan karunia Tuhan berikan. Jadi akan timbul sendiri ya kok. Yes, itu sebagai bentuk kita terima kasih kepada Tuhan dan kita rindu untuk menggunakan karunia yang diberikan itu. Nah, kan di gereja itu kan orangnya macam-macam nih kok. Ya. Setiap orang punya pandangan sendiri, punya pemikiran sendiri, macam-macam deh. Pokoknya terus kalau misalnya ada konflik gitu kok, gimana caranya kita menyelesaikannya atau gimana memandangnya? Oke, tentu dalam bergereja, dalam kita berjemaat pasti ada friksi atau konflik, apalagi anak-anak muda. Tapi apakah itu jadi alasan kita untuk mundur? Tentu tidak. Kenapa? Karena kita ini satu tubuh, ya seperti di Efesus sampaikan, Efesus 4, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah melihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah ini yang Tuhan mau analogikan bahwa jemaat gereja itu seperti tubuh. Kalau tangan kiri kita gatel, ya, terus siapa yang garuk? Tangan kanan. Pasti tangan kanan. Kenapa? Iya. Nggak mungkin tangan kiri. Kalau misalnya ini musuh tangan kanan sama tangan kiri, gua nggak mau garuk. Yang gatel siapa? Satu badan kan? Iya, itu makanya analogi seperti itu. Nah, kalau terjadi friksi, tentu harus kita tanggulangi dan kita hadapi. Bagaimana caranya? Anak-anak muda tentu punya kakak rohani. Datang kepada kakak rohani, sampaikan apa yang menjadi masalahmu, ya. Kita lihat, kita doakan, kita juga saling mengampuni, saling menasihati satu dengan yang lain. Dengan begitu, kita akan jadi satu tubuh yang memuliakan Tuhan. Ini bagus juga ya kok. Masih ada pertanyaan lain, Jer? Oh udah cukup ya? kok. Jadi sekian untuk Ask Bible bulan ini. Buat kalian yang masih ingin tanya-tanya lagi, kalian boleh tanya di Ask FM kami di Fresh NDC. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you for watching. God bless you.